Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inna li rabbikum min ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Inna li rabbikum min ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah memiliki di setiap zaman waktu yang ditentukan oleh Allah kucuran-kucuran rahmatnya. Maka hadanglah rahmat yang Allah kucurkan tersebut. Ini disebut dengan ta'arud bin nafahatillah, menghadang hujan rahmat dari Allah. Dan hujan rahmat tersebut di waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Ulama berkata, inna lillahi amakin mustajabah. Allah punya tempat yang di situ kalau kita doa diijabahi oleh Allah. Apa tempat itu? Multazam, Hujrah Syarifah, kemudian Kuba, Masjid Kuba, kemudian Maqabirus Shalihin wal Auliya dan lain-lain. Ini tempat di mana di situ doa itu mustajab. Fala budda min ityaniha. Amakin mustajabah itu harus didatengin. Yang kedua, ahwal mustajabah. Keadaan yang mustajabah itu ketika keadaan kita tazallul baina yadillah, hancur, remuk hati kita, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, disitulah kita kalau doa diijabahi. Dan ini juga harus datang keadaan itu, harus berupaya mendapatkan keadaan tersebut, baru doa mustajabah. Terakhir, wal azminah awal awqat mustajabah, waktu dan saat yang mustajabah. Waktu dan saat mustajabah ini seperti apa? Seperti malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam ini. Kemudian malam Ramadan, awal lailah min Ramadan, Lailatul Qadar. Malam-malam yang mulia ini di situ doa mustajab. Bedanya dengan dua sebelumnya, kalau amakin mustajabah la budda min ityaniha, harus didatangi. Ahwal mustajabah harus kita mujahadah untuk mendapatkannya. Tapi kalau awqat mustajabah ta'ti bi anfusiha, datang sendiri mereka. Kita mau tidur, kita mau apapun, waktu itu datang. Seperti malam ini kita kedatangan malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban, ya. Malam nisfu Sya'ban, malam setengah Sya'ban. Karena sekarang ini kita ada di malam 15 Sya'ban, di mana hadis-hadis al-waridah yang datang dari Rasulullah tentang kemuliaan ini banyak, yang sahih, yang hasan, sampai yang dhaif lengkap. Tapi intinya dari semua hadis tersebut mengungkap tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban dengan ampunan Allah bagi hambanya yang di malam mulia ini. Mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, khamsu layalin la turaddu fiha aw fihinna da'wat. Ada 5 malam yang di malam-malam tersebut
doa kita tidak ditolak oleh Allah. Apa? Awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, Lailatul nisfi min Sya'ban, Lailatul Idul Fitri, Lailatul Idul Adha, wa Lailatul Jum'ah. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Dalam riwayat yang lain lagi ada peristiwa di mana Rasulullah di malam nisfu Sya'ban ini beliau sujud sama Allah mungkin 1 jam lebih, sampai Sayyidatuna Aisyah menyangka kalau Rasulullah malam nisfu Sya'ban ini meninggal. Akhirnya oleh Sayyidatuna Aisyah kaki Rasulullah dipegang, dikira meninggal. Fa'adhunnu annahu qad qubid. Kemudian dipegang kakinya, goyang, berarti masih hidup Rasulullah. Ditunggu, ditanya, "Ya Rasulullah, aku nyangka sampai kau ini meninggal dunia. Ada apa kau sujud begitu lama malam ini?" Kemudian dikasih tahu, "Wahai Aisyah, innaha lailatul nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Wa annallaha yattali'u 'ala ibadihi wa fi riwayah 'ala khalqihi. Sesungguhnya Allah di malam ini mengawasi, melihat keadaan hamba-hambanya. Fayaghfir fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfirullah subhanahu wa ta'ala dzunubahum. Kemudian Allah mengampuni dosa mereka semuanya. Kemudian dalam riwayat illa musyrik wa musyahid, kecuali yang enggak mendapat ampunan Allah malam ini adalah yang pertama, yang mengakui ada Tuhan selain Allah, musyrik, percaya yakin ada Tuhan yang disembah selain Allah, maka enggak akan dapat kemuliaan malam ini. Yang kedua, musyahid. Apa musyahid? Dalam riwayat musyahid itu adalah hikid juga, orang yang dalam hatinya ada kebencian dengan saudaranya muslim, yang hatinya ada hikid, iri, dengki kepada saudaranya muslim, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan di malam mulia ini. Maka itu malam ini satu sama lain saling memberi maaf, ya. Nah, kalau yang di luar saling minta maaf, kalau di pondok saling memberi maaf. Kalau yang di luar saling minta maaf, yang ini minta maaf, ini minta maaf, ya. Tapi itu derajat minta maaf itu derajatnya orang biasa. Derajatnya thalabul ilm memberi maaf. Jadi orang itu nggak usah minta maaf datang, tapi kitanya memberi maaf dulu. Ya. Ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham, kata Rasulullah. Apa kalian nggak mampu untuk bisa meniru Abu Dhamdham? Kenapa Abu Dhamdham? Abu Dhamdham itu sahabatku miskin, nggak bisa sedekah uang, tapi sedekahnya kepada saudaranya muslim ialah menghalalkan semua orang yang ngomongin dia, ribain dia, berbuat salah dengan dia, aku hadiahkan dengan aku beri maaf semuanya. Ya. Makanya kita dari sekarang dalam hati ini sudah niat, ya Allah, orang yang man asa'a ilaina, orang yang berbuat buruk kepadaku, orang yang menyakiti hatiku, orang yang mendolimiku, aku maafkan semua ya Allah. Nah, itu bukan nanti aku mau minta maaf, gak perlu, sudah kitanya kasih maaf, beri maaf, ya. Kalau orang minta maaf itu bagus, tapi kalau orang memberi maaf sebelum datang minta maaf itu istimewa. Itu artinya orang yang betul-betul bersih. Dan di malam yang mulia ini, dari para salafun saleh hingga detik ini, mereka makmurkan antara maghrib dengan isya ini dengan membaca bacaan khusus, yaitu membaca surat Yasin, karena surat Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Quran adalah surat Yasin. Makanya surat ini yang dipakai ya, untuk memancing rahmatnya Allah,
dibaca surat Yasin ini 3 kali. Mau baca surat lainnya nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang surat Yasin nggak boleh bid'ah, ahlan wa sahlan, ganti aja Al-Baqarah. Nah, kok repot ini? Nggak usah repot-repot. Kalau malas ganti Qul huwallahu ahad. Ganti aja nggak apa-apa. Tapi kita tahu fadhail surat Yasin begitu besar, maka termasuk amalan kita adalah membaca surat Yasin. Dengan niat tawassul bil amal ini namanya tawassul bil amal. Tawassul bil amal ini sepakat ulama semua mengatakan boleh. Kalau tawassul bil amwat itu ulama salaf semuanya hampir sepakat sudah. Jumhur sudah. Tapi kalau ulama tawassul bil amal sepakat. Hadisnya Rasul SAW di Bukhari, seorang masuk gua. Ketika masuk gua bertiga, tahu-tahu apa? Tertutup guanya oleh batu, nggak bisa dibuka. Akhirnya semuanya tawassul dengan amalnya masing-masing. Yang satu tawassul dengan sedekahnya, yang satu tawassul dengan bakti kepada orang tuanya, macam-macam. Itu akhirnya dengan tawassul tersebut Allah bukakan. Nah sekarang kita tawassul dengan amal. Amal kita apa? Membaca surat Yasin. Terus niatnya apa? Yang pertama baca surat Yasin plus niatnya agar kita diberi panjang umur li taatillah, tawil umur li taatillah. Jadi kita minta dikasih panjang umur, tapi bukan panjang umur aja. Kalau panjang umur maksiat sama aja ngeduk, ya, atau memperdalam ke posisinya di neraka. Tapi kita dapat minta sama Allah dikasih panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya tambah tinggi derajat kita nanti di surga. Yang kedua, yang pertama niat tawil umur li taatillah. Yang kedua, niat agar kita ini dijauhkan oleh Allah dari segala musibah dan bala. Daf'ul bala wa tawsi'ur rizq, dan kemudian diberi rizki yang halal, yang banyak, yang enggak ada hisabnya. Ini yang kedua, khususnya daf'ul bala ini termasuk bala corona. Ya, minta sama Allah agar ini bala musibah wabah ini diambil oleh Allah. Berkat nisfu Sya'ban insyaallah setelah umat Islam semua baca, diangkat insyaallah musibah dan bala. Terus ekonomi ambruk ini, orang nggak kerja, semua nggak kerja, tapi insyaallah berkat Lailatul Nisf min Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi rizki kita semuanya. Dilipat gandakan rizki kita oleh Allah. Ya, Allahumma rzuqna rizqan katsiran wa la tu'adzibna 'alaih. Ya Allah, beri kami rizki yang halal, rizki yang banyak, kemudian tidak menjadi sebab kami dapat azab nanti di yaumil qiyamah. Ya. Dan yang terakhir, niat untuk dikasih kaya hati dan mendapat husnul khatimah indal maut. Ya. Ini niatnya satu-satu kita baca, ya. Baca surat Yasin, kemudian nanti kita baca doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah agar insyaallah Allah kabulkan semua permintaan kita, harapan kita, doa-doa kita, dan insyaallah ini dijadikan malam yang penuh berkah untuk kita dan umat Islam di seluruh dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa kullu niyyah salihah jami'an li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Amin. Sampai sini kita baca surat Yasin, ya. Mic-nya. Baca surat Yasin berapa? 3 kali dengan niat tadi itu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama agar dikasih panjang umur, taatlah. Yang kedua, darul bala, rezeki yang lapang. Yang ketiga, kita dikasih kekayaan hati, kita dikasih sama Allah, insyaallah husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Dalam riwayat lain disebutkan innallaha yattali'u ala ibadihi la lailatin nisfi min sya'ban wa yaghfiru ya adada ghanama kalbin. Dalam riwayat Allah ampuni malam ini, malam nisfu sya'ban ini hambanya Allah sejumlah bulu dari dombanya Bani Kalb. Di zaman Rasulullah itu ada keluarga namanya Bani Kalb memiliki domba paling banyak. Dombanya aja itu ribuan. Saking banyaknya Allah mengatakan yang diampuni sebanyak, bukan sebanyak dombanya, bulu dombanya. Satu domba itu berapa bulunya? Bisa 500 juta. Kalau di ada 1000 berapa? 500 juta dikalikan 1000. Pira mulai wakai wis. Boleh 5M berapa? Makhluknya Allah di dunia ini berapa miliar? Yes. Berarti kita mendapatkan peluang banyak ampunan Allah di malam yang mulia ini, ya. Niat 3 tadi itu baca Yasin kemudian baca doa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an